Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami Oh, udah videonya. kami dari Udah, gue bilang lo kelompok videonya. tugas T2 DBI. Di sini kami bersama Fakri Maut Habibi dan juga Muhammad Nakafa. Di sini kami sudah membuat sebuah dashboard untuk yang digunakan untuk memvisualisasikan performa penjualan berdasarkan dari data warehouse yang sudah diberikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dashboard yang sudah kita buat ya. Oke, yang pertama itu ada average unit price atau AUP. Setelah kita eh, menghitung berapa total atau rata penjualan, kita mendapatkan eh, nominal 64,36. Nah, selanjutnya itu ada discount impact. Discount impact itu setelah kita mengkalkulasikan semua data-data yang ada, kita mendapatkan nilai 1.605%. Yang ketiga itu ada subkategori ya. Di sini kita memakai diagram donat atau pie. Di sini furnitur mendapatkan 39,3%, sedangkan office supply mendapat 27,5 dan teknologi 33,2%. Oke, selanjutnya kita menggunakan diagram horizontal bar. Di sini office supply mendapatkan unit sold 7.801, furnitur 2.831, dan teknologi 2.415. Oke, selanjutnya itu ada monthly revenue growth. Di sini kita mendapatkan hasil 839.710. Wow, sangat besar ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada berdasarkan region. Jadi di region West kita mendapatkan 200, hampir 250.000. Di Central 224.000. Di East 212.000 dan di South 155.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang KPI yang bisa dilanjutkan oleh Bapak Habibi. Oke, untuk KPI sendiri bisa dilihat di sini ada tabel KPI-nya. Yang pertama ada average unit atau out. Goals-nya mengetahui rata-rata harga unit. Oh, sebelum itu saya menjelaskan sedikit dan menambahkan sedikit bahwasannya di sini kita menggunakan untuk dashboard kita menggunakan Looker Studio dan untuk database kita menggunakan MySQL. Itu kita setupnya di Heidi SQL dan untuk kita menyimpannya kita di Ivan itu menggunakan database cloud. Oke. Next, KPI pertama, average unit price, AUP. Goal, saya mengetahui rata-rata harga per unit. Data atribut yang dipakai metric value, tahun atau bulanan, rumus perhitungan AUP sama dengan total sales dibagi quantity. Jenis chart yang dipakai scorecard. Yang kedua ada discount impact. Mengukur presentasi nilai mengukur presentasi nilai diskon terhadap gross sales, metric value, diskon persen per value. Nah, untuk rumus perhitungannya, diskon PCT sama dengan total diskon dibagi total gross, sales kali 100%. Dan chartnya digunakan gross chart. Oke, untuk yang ketiga, sales per kategori, mengetahui kontribusi kategori penduduk, data atribut dipakai kategori metric value sales, sales kategori sum sales by kategori untuk rumus perhitungan, dan jenis chartnya menggunakan donut chart. Kayak yang keempat menggunakan KPI-nya itu sales by subkategori. Targetnya mengukur performa kategori lebih detail. Atribut yang dipakai subkategori, metric value, rumus perhitungan sum sales by subkategori, jenis chart horizontal bar chart. Yang kelima sales per region, evaluasi kinerja penjualan per wilayah. Data atribut yang dipakai region metric value sales, rumus perhitungan sum sales by region, jenis chart vertical bar chart. Dan yang terakhir ada growth revenue, mengukur pertumbuhan YoY dari revenue. Data atribut yang dipakai metric value, growth PCT, pre-value, rumus perhitungan growth PCT current kurang pref dan satu dibagi pref dikali 100% dan menggunakan line chart. Oke, bisa di scroll ke bawah. Oke, hasil analisis KPI-nya tercapai atau tidak. Untuk KPI yang pertama, average unit price.
Berdasarkan scorecard nilai rata-rata harga per unit berada dalam kondisi stabil dan tidak menunjukkan anomali signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penetapan harga yang diterapkan perusahaan masih konsisten dan tidak mengalami fluktuasi ekstrim. Dengan demikian, KPI ini dapat dikategorikan mencapai target karena nilai AUP berada dalam batas normal dan tidak mengarah pada penurunan margin. KPI kedua, diskon impact. Hasil penghitungan diskon impact menunjukkan nilai persentase yang sangat tinggi, yang mencapai 1.650%, jauh di atas batas wajar bagi kebijakan diskon penjualan. Persentase yang berlebihan ini menandakan bahwa pemberian diskon memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap gross sales. Kondisi ini berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan. Oleh sebab itu, indikator ini dinyatakan tidak mencapai target dan memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme pemberian diskon. Next, kategori sales contribution. Nah, untuk kategori sales contribution ini, visualisasi yang kita lihat berdasarkan kategori menunjukkan diskusi yang cukup seimbang antara furniture, teknologi, and office supplies. Tidak terdapat kategori yang mendominasi secara berlebihan maupun tertinggal drastis. Hal ini menandakan bahwa performa penjualan antar kategori relatif terjaga dan stabil. Dengan demikian, KPI ini dapat dinyatakan berhasil mencapai target dan mencerminkan diversifikasi produk yang baik. Oke, nah KPI 4, subkategori sales performance. Nah, KPI ini dinilai mencapai target dikarenakan bahwa region South memerlukan perhatian tambahan dalam strategi pemasaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan penjualan wilayah menunjukkan kinerja positif pada sebagian besar region. Region West, West Central, dan East tampak memberikan kontribusi penjualan yang solid. Sementara region South tercatat memiliki nilai penjualan yang rendah. Walaupun demikian, performa penjualan secara keseluruhan masih berada dalam kondisi yang baik. Yang terakhir, yang kelima, regional sales distribution. Penjualan berdasarkan, oh mohon maaf, seperti tadi saya salah membaca. Jadi untuk alasan KPI 4 ini, eh, penjualan menunjukkan bahwa kinerja penjualan berdasarkan subkategori menunjukkan variasi yang masih berada dalam batas wajar. Dengan beberapa subkategori yang tercatat penjualan lebih tinggi sementara yang lain berada pada tingkat sedang hingga rendah. Meskipun demikian, distribusi tersebut tetap stabil dan tidak menunjukkan ketimpangan pasar yang signifikan. Secara keseluruhan, kontribusi penjualan dari masing-masing subkategori masih konsisten dan mencerminkan performa yang positif. Meskipun terdapat peluang optimalisasi pada subkategori dengan pencapaian lebih rendah, dengan mempertimbangkan stabilitas dan tidak adanya putaran drastis pada seluruh subkategori, KPI ini dinyatakan mencapai target. Dan yang kelima, bisa kita lihat bahwa KPI ini mencapai target dengan catatan bahwa region South memerlukan perhatian tambahan dalam hal strategi pemasaran. Dan KPI yang keenam, revenue growth ini hasil pengukuran kami mendapatkan bahwa pertumbuhan menunjukkan nilai growth yang rendah atau berada pada kondisi stagnan. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa perusahaan belum berhasil mendorong pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan. Dengan kedemikian, KPI ini dikategorikan tidak mencapai target dan membutuhkan evaluasi mendalam dalam terhadap strategi pertumbuhan bisnis. Next. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Kapo untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Habibie atas pembacaan KPI-nya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan evaluasi terhadap 6 key performance indikator, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar indikator menunjukkan performa yang positif. Jadi KPI yang berkaitan dengan average unit price, kategori sales evolution, dan subkategori sales performance, dan juga regional sales telah mencapai target yang ditetapkan dan mencerminkan kondisi yang stabil. Namun, terdapat dua KPI yang menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, yaitu diskon impact dan revenue growth-nya. Karena nilai diskon impact yang berada jauh di atas batas wajar, mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian diskon belum efektif, dan ini berdampak negatif terhadap pendapatan kotornya. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan stagnan menunjukkan perlunya perbaikan strategi pemasaran maupun pengembangan produk untuk mendorong peningkatan penjualan. Baik secara keseluruhan, performa bisnis masih berada dalam kondisi yang baik, namun perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategis pada area-area yang tidak memenuhi target, agar dapat meningkatkan profitabilitas dan juga memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.
Baik, mungkin sekian saja dari tugas 2 DWI kita yang dikerjakan oleh Habibie saja. Saya cuma bikin video. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.